Halo teman-teman, selamat berjumpa dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Dewan. Dalam edisi kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan beliau Bapak Muhammad Sofyan yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Konon katanya setiap hari setelah selesai berolahraga, beliau akan nyetek teh dulu di angkringan bakya Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Yuk coba kita cek. Permisi Bapak Sofyan. Oh, saya Asa. Oh, iya Mbak Asa, gimana Mbak? Bapak, mohon maaf ada waktu. Oh iya, baik. Monggo Boleh Mbak. kita nanti ngobrol-ngobrol sebentar Bapak? Baik. Bapak mohon maaf ya Bapak. Iya. Oke. Halo, selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak Sofyan? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik Mbak. Alhamdulillah. Ini Bapak memilih alun-alun fresh banget. Kenapa Pak? Habis olahraga ya Pak ya? Iya Mbak, jadi ini kegiatan rutin saya. Ya mumpung itu pun tidak bisa rutin. Pengennya sih rutin tiap pagi saya berolahraga, nggak bisa juga ternyata. Karena itu saya menyempatkan. Ini kebetulan tadi ada waktu saya menyempatkan sepeda dan saya lanjutkan jogging ini. Tapi jogging kecil-kecil aja, yang ringan-ringan, yang tipis-tipis. Yang penting kardio ya Pak ya? Iya. Ini setiap hari Bapak selalu kesini kalau olahraga atau ada rute lain? Saya kalau pun tidak olahraga, saya sering saya mampir. Saya selalu sempatkan walaupun hanya beberapa saat saya sempatkan mampir di tempat warung Mbak Yah ini. Saya senang dengan minuman naskidolnya seperti ini. Jadi saya memang senang mat-matan orang Jawa minum mat-matan. Tidak hanya ini kan kalau minum nggak langsung habis Mbak. Iya. Tapi saya ambil seripit-seripit gitu loh. Bapak Muhammad Sofyan ini merupakan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Iya Mbak. Menarik Bapak. Bapak boleh tolong diceritakan ya sih Pak, kita pengen mengenal lebih dekat. Kenapa sih Bapak Sofyan bisa akhirnya berkecimpung nih ke dalam dunia politik dan juga memilih menjadi Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta? Boleh diceritain nggak Pak? Ya, jadi kalau kita tertarik di bidang politik itu mungkin sejak kecil ya. Karena sejak kecil itu lingkungan kami menyerap nilai-nilai barangkali pada saat itu ya. Saya menerima cerita-cerita yang menginspirasi kami terkait dengan cerita-cerita kepahlawanan. Sejak kecil ya, baik pada saat di zaman kenabian, cerita-cerita perjuangan Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi ya. Itu kemudian cerita-cerita perjuangan itu yang kemudian tertanam pada diri saya, barangkali seperti itu. Sehingga kemudian pada usia SMP saya momennya di situ. SMP itu saya mulai tertarik secara praktis. Di SMP mana Bapak? Saya di SMP 7, SMP Negeri 7 sana di desa sana di Tegarjo, dekat museum. Iya. Nah, mulai dari situ Mbak. Saya kemudian terus bertumbuh. Kami akhirnya ya mau tidak mau yang menjadikan saya ada di setiap rutin 5 tahunan. Nah, itu aja. Saya terpanggil untuk muncul kembali. Tampilnya di 5 tahun karena tidak distruktur kan, masih kecil. Saya SMA juga menggalang apa yang di lingkungan saya, teman-teman saja. Berarti Bapak SMP di SMP Negeri 7, kemudian SMA di SMA 1. SMA 1 Teladan. Iya. Oke, kemudian di UGM. Di UGM. Saya sempat di salah satu perguruan tinggi juga. Tapi saya nggak selesai. Dulu zaman kita waktu itu kan pada saat itu memang banyak yang kuliah itu double gitu loh Mbak. Saya juga ikut-ikutan gitu. Tapi karena saya itu senang memang kegiatan di lapangan seperti ya kegiatan-kegiatan kampus, sehingga ya saya tidak bisa kemudian berbagi, termasuk yang tidak bisa menyerusi kegiatan akademik saya, sehingga ya satu perguruan tinggi itu tidak bisa kami selesaikan pada waktunya, sehingga ya sudah saya ambil fokus di Jogja, di UGM. Ya. Oke, baik. Bapak berarti
role model atau sosok inspirasi? Karena Bapak kan dari kecil ya berarti memiliki bibit ataupun ada kemauan, keinginan untuk berpolitik begitu ya, bermasyarakat. Ini role model kalau di keluarga ada nggak sih Pak sebagai contoh beliau yang menjadikan Bapak semakin ingin untuk menjadi anggota Dewan? Bapak saya itu walaupun meninggal di usia saya masih kecil, tapi itu yang menginspirasi saya, Mbak. Karena Ibu cerita kalau Bapak itu aktif di Pemuda Muhammadiyah, di Kokam, di kepemudaan. Pada usia muda, pada waktu itu Bapak, pada tahun-tahun 660, 64, 65 itu Bapak masih aktif di kegiatan kepemudaan ya. Tapi itu tinggal karena saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh ayah saya pada waktu masih kecil, kemudian tapi setelah Bapak meninggal, Ibu cerita, kemudian saya melihat dokumentasi yang dimiliki oleh Bapak yang menjadikan itu secara tidak langsung, walaupun saya tidak mencontoh Bapak, tapi secara tidak langsung ya itu yang mungkin membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan ya di diri saya barangkali itu. Oke, baik Bapak. Berarti inilah yang menjadikan Bapak tumbuh ya sehingga memiliki jiwa kepemimpinan dan akhirnya saat ini menjadi Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Ketua Komisi B ini membawahi apa saja? Dan dapilnya di daerah mana saja sih Pak? Mungkin boleh diceritakan? Kalau Komisi B ini bidangnya ke keuangan, ekonomi dan keuangan. Nah, kemudian tentunya yang dibidangi selain tadi ya utamanya kan ekonomi keuangan. Yang terkait dengan keuangan itu pendapatan pendapatan daerah PAD ya. Yang terkait dengan BPKAD ya, APD yang memang mengelola keuangan daerah, baik yang keuangan yang dari PAD maupun keuangan dari transfer daerah, transfer pusat yang seperti itu. Jadi itu kemudian selain keuangan ya kita juga membidangi hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi bagaimana pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta, ekonomi kerakyatannya bagaimana, ini seperti ini bidang kami nih ya, angkringan ini bidang kami, UMKM ya. Ya, kalau bidangnya itu aja. Berarti Bapak karena membawahi bagian keuangan, ini kan sangat riskan gitu ya Pak ya. Sangat sensitif karena sangat penting. Apa sih Pak tantangannya nih Pak? Kita bicara tentang tantangan. Karena kalau soal keuangan pasti kita tahu apa saja manfaatnya untuk kita. Tapi kalau tantangannya itu apa sih Pak? Tantangan ya karena ini uang, intinya kan uang nih. Ya, jadi kalau kita bicara keuangan itu kan ke teman-teman B betul-betul bermitra dengan BPKAD kalau kita bicara keuangan daerah. Jadi sejauh mana kita bisa menggali potensi daerah yang ada. Jadi kita selalu menggali potensi ini. Potensi pasti kan kita evaluasi. Potensi belum tergarap pasti. Nah, sektor yang terbesar itu kan pajak. Jadi yang kita pelototi sekarang itu ya pajak. Karena potensi kita itu ya PAD kita itu dari pajak. 70% itu dari pajak, Mbak. Pajak dan retribusi. Nah, sebagian besar lagi pajaknya pajak hotel, hotel penginapan dan retribusi. Kemudian sisanya kan ada pendapatan yang lain kan dari sektor penginapan sama restoran. Kemudian retribusi yang lain itu dari pengelolaan aset. Nah, kemudian dari transfer antar daerah, transfer pusat kan gitu. Kalau pendapatan kita selain dari pendapatan asli daerah, kita kan dari transfer daerah, dari provinsi, dari pemerintah pusat kan seperti itu. Tapi potret dari kemandirian kita itu kan kita bukan transfer ya, dari daerah maupun transfer pusat, tapi yang memang ke depan itu kita kembangkan kemandirian kita. Oke, baik. Bapak tadi belum tersampaikan, Bapak untuk dapilnya itu di dapilnya saya dapil 1, Mbak. Jadi ini keraton ya. Nah, keraton dan juga Kementerian Pantri Jerot. Ada Kementerian Mergasan. Jadi dapil 1 meliputi ke 3 kementerian, 3 kecamatan. Atau kecamatan. Oke, Bapak, karena tadi kita sudah ngobrol banyak, mungkin agenda setelah ini Bapak akan ke lapangan? Kita ke lapangan ya. Oke. Saya itu ini, Mbak. Ini warga kami juga nih, beberapa UKM. Tadi waktu sepedaan saya juga sudah sempatkan teman-teman UKM yang saya lewati. Kebetulan pas ada di depan saya mampir, ada Mas Zaki itu pengusaha rajin gitar ya, yang sudah go internasional itu.
Mas Zaki tadi udah. Kemudian beberapa angkringan karena saya memang saya itu tadi healing saya itu hampirannya juga angkring ke angkring itu. Nah, nanti kita coba ke Bronkos ke sana mudah-mudahan oh ya kita aja buka itu. Oke. Siap Bronkos Bapak. Nanti ya kita aja ya, mengalir aja ya. Siap Bapak. Saya izin ikut ya Bapak ya. Boleh. Oke. Baik teman-teman, kita akan coba ikutin kegiatan dan juga aktivitas Bapak hari ini. Tetap stay tune. Nah teman-teman, kita udah ada di warung Bronkos yang tadi Bapak bilang, dan kebetulan Bapak udah sampai duluan. Yuk kita cari tahu kira-kira Bronkos kayak apa sih yang Bapak suka dan menjadi favorit Bapak itu. Bapak ini warung yang tadi Bapak cerita ya? Iya, ini warung legenda. Jadi sejak saya SD ya, saya kecil diajak orang tua saya dengan warung Handayani. Gitu. Ini luar biasa khas Bronkosnya, ada betelnya. Ini khas nih es legenda, ada kelapa mudanya pasti pilihan, nggak semua kelapa muda harus dites sama Mbak Min ini ya, yang muda betul-betul. Kemudian ada tapenya, ini ada tapenya. Ini adonannya nggak sembarang sirup buatan sendiri, kemudian ada bambus sama vanili. Jadi teman-teman, ini adalah minuman dan juga makanan andalan Bapak, selain juga ada Bronkos komplit. Kita cobain dulu yuk. Assalamualaikum Mbak Asa. Ini tempat Mas Bowo, teman ya. Beliau pengusaha kaos, ya merintis mulai nol ini Mas Bowo ini. Kaosnya Punggawa namanya. Ini berarti salah satu UMKM andalan ya Bapak ya? Iya. Selain kuliner, ada ini juga UMKM yang kaos, yang sudah naik kelas. Ini sudah naik kelas nih ya. Yang kalau yang Bronkos kan UMKM kita yang sudah mandiri ya. Kalau ini sudah naik kelas, sudah go nasional kalau ini. Oke, berarti baru dari wilayah dekat alun-alun aja UMKM sudah luar biasa banyak ya Bapak ya. Jadi kita harapkan bisa menjadi salah satu ikon nih yang nantinya bisa mendatangkan banyak wisatawan. Ya mudah-mudahan nanti ini betengnya segera operasional untuk salah satu destinasi wisata. Ini di Plengkung Gading dan sekitarnya sudah kita siapkan salah satu destinasi wisata termasuk kaos Punggawa ini. Oke, baik. Oke, setelah ini kita kemana Bapak? Gitu, yuk kita ke perajin UMKM yang lain. Oke, siap. Ke Koperasi Merah Putih, kemudian ada kelompok angkringan yang lain ya, kita ke sana. Ini Mbak Asa. Ini angkringan ini termasuk ya binaannya Pak Sofyan ini. Oke, ini dia. Iya, ini salah satu angkringan binaannya Pak Sofyan, namanya Mbak Novi. Ini Mbak Novi. Mbak Asa. Iya Bu Risi. Teman dari Tribun. Ibu bukanya jam berapa Bu? Jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Bapak sering kesini Bu? Ya gitu aja Mbak Asa. Itu Mbak Novi. Tetap semangat. Besok setelah satu angkring ya, temennya Pak Sofyan jadi pengusaha kaya raya di Jawa Tengah. Amin. Dia usaha mie ayam jadi satu angkring. Nah, gerobaknya dia punya istana di Karanganyar. Gerobaknya itu ditempatkan gerobak lusuh ya. Itu di tempatnya keratonnya dia itu. Tulisannya mulai angkring yang pertama. Dia punya angkring banyak sekali. Jadi pengusaha sukses. Makanya Mbak Novi doanya Pak RW ya Pak Sofyan. Satu angkring kita mulai dari sini, besok 2 angkring, 3 angkring, 5 angkring, 10 angkring. Naik kelas.
teman-teman, tadi Bapak sempat bercerita tentang Koperasi Merah Putih. Bapak mungkin boleh tolong dijelaskan ya sih Pak, ini tentang Koperasi Merah Putih yang ada di Paten ini seperti apa? Ya, jadi Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu dari 80.000 koperasi merah putih yang ada di Indonesia. Ya. Nah, di Jogja, di kota ini kan ada 45. Ya. Dan Pak Sofyan kan tinggalnya di Patean nih. Ini kami kemudian ikut membidani ini juga, termasuk di yang lain ya. Ini kami membidani Koperasi Merah Putih di Paten. Nah, koperasi ini settingnya desain pusat menjadi sebuah program yang sangat strategis nih. Ini memang dengan adanya Koperasi Merah Putih, di skopnya kan koperasi ini tingkat kelurahan atau desa kalau di desa ya. Nah, konsepnya adalah koperasi ini memang menjadi motor dari kegiatan ekonomi yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Ya, sehingga koperasi ini betul-betul menjadi perwujudan dari ekonomi kerakyatan kita. Jadi diharapkan putaran ekonomi kita itu ada di kelurahan, bukan di pusat-pusat keramaian, di pusat-pusat kota, tapi ada di kelurahan. Sehingga ya diharapkan dengan putaran ekonomi ada di tingkat kelurahan, pasokan-pasokan inflasi bisa ditekan. Pasokan-pasokan yang mata rantai dari dulu, dari pusat, kemudian ada distributor 1, 2, seterusnya sampai di tingkat bawah sudah berapa kali tangan. Besok langsung direct ini. Gampang toh. Jadi dari pusat langsung, dari produsen langsung ke kelurahan. Sehingga diharapkan tidak ada memutus mata rantai supply, sehingga diharapkan harganya harga yang memang harga murah. Harganya murah, tersedia, dia bisa menekan inflasi, tidak ada gejolak harga, juga ketahanan pangan, ketahanan gas, ketahanan air supply minum ini bisa terjaga dengan sendirinya. Jadi benteng ketahanan pangan di tingkat kelurahan itu ada di Koperasi Merah Putih. Nextnya adalah seperti itu. Seperti yang kita lihat, ini koperasi ini menyediakan gas, ada airnya, ada sembakonya, nih semuanya lengkap, kemudian ada batiknya. Dan juga bisa pembayaran PDA PLM tadi ya Bapak ya? PDA lengkap. Ini pembayaran bisa dilakukan di sini juga. Oke, siap itu, Bapak. Mbak Sa. Siap. Selanjutnya kita kemana Bapak? Kita lanjut Jumatan dulu. Baik. Itu setelah Jumatan kita jalan-jalan lagi. Gitu. Siap Bapak, sampai ketemu lagi Bapak. Oke, makasih Mbak Sa. Ini saat ini kita ada di kebun sayur Naga Asri. Ini kampungnya di Kadipaten. Nah, ini pengelola kampung sayur ini adalah Mbak Ati ini. Nih, Ati, Mbak Ati, ini teman-teman berkunjung ke dari hari kunjungan. Nemenin kunjungannya Pak Dewan ini. Jadi dulunya awal-awal banget tulisannya kebun sayur. Itu dulu awalnya itu sayuran. Tapi lama-lama yang namanya kelompok itu kan ada yang pasang surut, ada yang enggak. Nah, lama-lama agak bosan di sayur terus. Saya tambahi buah dalam pot. Buah dalam galon. Ini kelebihannya dibanding dengan pot. Iki rangkeping tuku. Nggawa kangelan. Tapi kalau ini dari kulaan di mana itu 15 ribuan. 150 payu. Nah, yuk kita masuk ke dalam. Ono apa iki dalam? Ini sayangnya anu ya, ini Mas. Ini sayangnya pas nggak berbuah baru biji ini. ini apa nih? Kepel ini. Ini buah langka. Buah tanaman purba konon seperti itu, tanaman keraton ini. Ini sayang pas nggak berbuah ini baru biji. Lidah buaya ini mahal karena ini jutaan harganya, sehingga sabunnya juga nanti mahal.
Karena Ini mau sebagai bahan baku sabun mandi. kosmetik. Ya, sabun mandi badan. Sabun Wajah kulit. untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan. Ternyata saya sudah, wah, gatal-gatal hilang. Oh ini apa ini? Ini Oh sabun wangi diambil dari lidah buaya. Oh, tadi lidah buaya yang jenis Amerika untuk kesehatan. Ini nanti packingnya ini. Masih home industri semua ini. Ini jadi kita kayak getuk. bukan jual sabun ya, tetapi jual souvenir. Kita mau ke kampung apa? Ke kampung wisata Taman Sari. Nanti kita akan mengunjungi yang pertama di produksi batik Segoro Amarto oleh Koperasi Merah Putih Batean. Yang selanjutnya kita akan mau ke kampung Cyber ya. Kita selanjutnya mau jalan-jalan di pelaku UMKM di ya sekitar sana saja. Oke, oke. Permisi. Ini inisiator pembatik di Segoro Amarto ya. Kita akan masuk lewat teman-teman nih, kita saat ini sedang ada di tempat rumah produksinya batik Segoro Amarto dari Koperasi Merah Putih Batean. Ini pendekarnya batik Jakarta ini. Kampung ini ada kampung batik nih, teman-teman. Ya. Kampung ini adalah kampung batik yang kita uri-uri menjadi memang legendanya kampung batik. Ya. Karena itu sekali lagi produksi batik Segoro Amarto salah satunya kita pusatkan di sini. Semangat kita, spirit kita untuk biar berdampak secara ekonomi, berdampak juga untuk membudayakan batik lagi, menggairahkan lagi gitu loh. Dan sekaligus untuk memperkuat predikat Jogja sebagai kota batik dunia. Itu yang paling penting. Mbak Cita, teman ini kampung batik Taman Sari ini dulu yang banyak mengekspor produk-produk batik yang ada di Bali itu dulu banyak dari sini. Taman Sari. Oh, oke. Taman Sari itu perintis pelopornya batik lukis dan kontemporer. Jadi seperti itu, hiasan dinding itu batik semua itu. Termasuk kaos-kaos batik ini. Nah ini masih di batik ini. Ini ada malamnya. Nah, ini nanti kontemporer. Nah, ini juga batik ini. Bisa by custom. Nih, Mas, ini luar biasa ya. Leiwon tidak produksinya tidak hanya Segoro Amarto, karena itu request dari pemerintah kota, request kami ya. Nah, tapi Leiwon karya-karyanya. Kalau kita ngomong karya-karyanya Leiwon luar biasa banyak, Mbak. Ini tempat edukasi bagi siswa-siswa. Iya. ADD masih di bangku sekolah. Ya, TK, SD banyak belajar di sini. Kunjungan bisa. Makanya di depan ada tulisannya wisata edukasi batik. Kita tidak hanya mengedukasi penting, jadi memberikan pemahaman supaya warga masyarakat itu paham bahwa oh batik ini seperti ini prosesnya. Jadi karena memang ada printing ini, makanya harus diedukasi kenapa batik itu lama prosesnya, kenapa kita harus mencintai budaya kita. Kalau nanti diklaim bangsa lain kita teriak-teriak di medsos. Tapi kadang kita sulit mengapresiasi membeli batik terus asli ya.
Liwon itu mulai dari yang format bagus sampai yang kontemporer. Iya. Ini seniman batik. Yang pernah dipesan Raja Belanda itu batik kontemporer. Ini ada saya. Nah, itu yang dipesan Raja Belanda. Raja dan Ratu Belanda. Ya, kemudian langsung datang ke Duta sini itu. Besar. Bon, ngapain, Nggih? Nggih, Mbak, nggih. Nggih. selamat Beraktivitas. lagi, Liwon. Nggih, Pokoknya. nggih, makasih Mas Sofyan. Thank you. Nggih. Akhirnya, mohon maaf nggih. Nggih. Kita mau ke tempat Mas Koko kan nih, Kampung Cyber. Wah, ini sebelah ini tak antar ke yuk. Oh, siap. Tak antar ke Mas Kita Koko. lanjut ke Kampung Cyber ini apa, Pak? Kampung Cyber. Kampung yang warganya melek internet, jadi ini Oke. swadaya. Nah, ini yang koneksi. Ini komunitas sebelah sini loh. Nah, ini Oh, si iya. Mark Zuckerberg itu. Zuk- Mark Zuckerberg. Maksud Zuckerberg ini ke sini loh tahun Ya. 2014. 14. Nih, Nah, ini ke sini. peta Kampung Cyber yang koneksi internet. Dulu, Pak. Iya. Jadi apa namanya Kampung Cyber itu memang untuk dirancang Mas Koko nih, Mas Koko. Mm-mm. Untuk bagaimana seluruh warga itu terjangkau dengan internet, fasilitas internet kampung gitu loh. Oke, Gitu free ya, wifi. Ya, Oke. bener. Makanya luar biasa sampai dikunjungi satu-satunya di Indonesia. Oh. Dan ini nggak pernah menyangka. Kalau Ya. sekarang sih nggak, tapi dulu gitu kan Hmm. sangat Oh. Mm. cemerlang. Masuk. Ini, teman-teman, kita Iki ketemu live. dengan Mas Koko. Iki ini Setelah nih. tadi di Liwon Buat Mas dengan Koko aja. produksi apa namanya batik Bramatonya, kita saat ini ada di rumahnya Mas Koko, sang inisiator belian pada tahun 2007. Ya, ide yang sangat brilian ya pada saat itu, hingga kemudian kampung ini menjadi kampung cyber yang sangat melegenda. Sampai saat ini Rano liane taman di sini adalah kampung cyber. Boleh mungkin Sini. diceritakan dulu awal mulanya kenapa sih Mas bisa menginisiasikan ya pada saat itu, pada tahun 2007 tadi ya dikatakan, itu berarti kan masih belum terlalu tersentuh internet, bahkan mungkin kita belum Iya. bisa memvisionerkan bahwa masa depan itu akan menjadi seperti ini gitu. Ya sebenarnya idenya itu sederhana sih Pak. Jadi Hmm. memang waktu itu kan memang internet belum semasif seperti sekarang ya. Ya. Nah kita itu ingin warga di sini itu bisa menikmati internet dengan akses yang mudah, terus dengan biaya yang murah. Jadi semangatnya seperti itu. Karena memang waktu itu internet masih mahal, terus aksesnya juga terbatas. Untuk warga di perkampungan seperti ini masih belum belum bisa mengakses dengan mudah seperti itu. Makanya kita membuat gerakan ya, jadi setiap rumah bisa mengakses internet di rumah mereka masing-masing seperti itu. Dan Sebenarnya ini caranya gimana Mas? ini swadaya, jadi memang benar-benar dari masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat itu Iya, sendiri betul. gitu ya. Perjuangannya gimana Mas untuk Ya yang pasti cukup lama ya, karena dari kita inisiasi 2007-2008 baru bisa terlaksana, itu butuh waktu hampir 7 tahun sampai bisa semua terkoneksi di masing-masing rumah. Oke. Kayak gitu. Jadi itu akses internet free wifi. Ya ada yang untuk di rumah, terus untuk kawasan di wilayah yang Oke. free. Mas Koko, Siap. sementara kita nggak cukup, Nggih, lain Pak. waktu kita ngobrol lagi. Siap Pak. Oke, Nggih, Mas. siap. Khusus Matur nuwun. Matur nuwun semuanya, Mas Koko. Nggih. Terima kasih Terima banyak. kasih. Nggih. Halo, Mas Koko. Nggih, monggo-monggo. Pak Sofyan, ini di dekat rumah Bapak ternyata banyak sekali potensi wisata yang bisa dikembangkan dari masyarakat, bahkan dari swadaya aja mereka benar-benar betul-betul sadar ya Bapak bahwa kampung ini merupakan kampung yang potensial. Tadi ada kampung cyber, kemudian ada batu tulis, kemudian juga ada kelompok sayur gitu ya Bapak ya. Dan gimana sih Pak untuk bisa menjaga supaya ini akan terus tetap berlangsung dan keberlanjutannya? Ya, di apalagi sudah kami sampaikan, kuncinya adalah partisipasi warga masyarakat, karena pelakunya adalah mereka. Iya. Jadi kita itu yang berada di pemangku kebijakan, ya tinggal hanya mensupport saja. Oke. Utamanya adalah Oke. dalam hal kebijakan, ada kita penganggaran, kita juga channeling, kita juga channeling terhadap
pihak swasta handling terhadap CSR untuk apa? Untuk pemberdayaan, untuk hal-hal yang sifatnya support terhadap kegiatan-kegiatan tadi itu, baik yang terkait dengan kegiatan apa namanya pertanian, tani kota kan, ada tadi batik liwon itu perlu diuri-uri ya, kemudian ada kampung cyber itu legenda ini. Nah, ini aset-aset kita, aset wisata kita. Oleh karena itu sangat mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman tadi ya, dan sampaikan juga kami lebih kebijakan. Kami juga akan coba membantu channeling kegiatan swasta, investor yang sedang punya apa perhatian terhadap tadi kegiatan-kegiatan wisata tadi. Oke. Baik, siap. Tadi sudah beraktivitas dan juga kita sudah bermasyarakat terjun langsung gitu ya Bapak. Setelah ini agenda Bapak ada apa aja? Kita mau ke kantor nih. Oke, siap. Kantor ya ada yang perlu kita diskusikan dengan teman-teman di fraksi, dan ada hal yang kita selesaikan juga, tugas-tugas yang belum 100% belum kita selesaikan. Oke, siap Bapak. Mohon izin nanti kita masih ikut ya Bapak ya untuk sampai ke kantor. Oke, baik teman-teman, kita masih akan ikuti kegiatan dari Bapak Sofyan dan selanjutnya kita akan lanjut di kantor DPRD Kota Yogyakarta. Jangan lupa untuk tetap saksikan 1 jam lebih dekat. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di kantor DPRD Kota Yogyakarta. Tepatnya saat ini kita sedang berada di ruangan fraksi. Begitu ya, betul ya Bapak ya? Fraksi Partai Amanat Nasional. Ruangan fraksi Partai Amanat Nasional. Oke, Bapak Sofyan, saya boleh diinfokan dulu Bapak yang diceritakan. Kira-kira perbedaannya fraksi dan juga komisi, atau mungkin juga ada tugasnya apa saja sih Pak kalau jadi fraksi? Jadi sama kita bekerja di ruang politik. Nah, kalau di fraksi ini kita kebetulan saat ini periode yang saat ini kan kita berempat ya, ada saya sebagai ketua fraksi, kemudian ada Mas Daru sebagai sekretaris fraksi, kemudian ada Mas Afan dan Mas Dodo. Nah, ketugasan kami ini adalah sebagai jembatan ya antara partai dengan DPRD, seperti itu. Jadi dengan kata lain bahwa fraksi ini adalah etalasenya partai ya, sehingga kita tuh representasi dari partai, wakilnya dari partai. Di dewan ini kita wakilnya partai, jadi partai tidak bisa langsung ke DPR kan mengurusi urusan politik teknisnya, tidak bisa, tetapi partai melalui fraksinya. Jadi dengan kata lain kita itu sebagai representasi dari partai di DPRD ini. Oleh karena itu tentunya akan berbeda dengan tugas kami di komisi. Kalau komisi kita betul-betul pure bahwa kita betul-betul orientasinya untuk semuanya. Kita kalau sudah di komisi kan kita representasi dari anggota DPRD secara umum sebagai anggota DPRD. Sehingga kebijakan-kebijakannya kita orientasinya memang berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat. Nah, kalau di fraksi ini kita karena wakil partai ada misi-misi partai, ada sikap-sikap partai, yang ideologi partai, garis-garis perjuangan partai yang harus diperjuangkan melalui fraksi kepraksian ini. Jadi kalau kita fraksi itu pasti kita kepanjangan partai, pasti. Jadi sikap-sikap apa yang nanti disampaikan oleh fraksi ini kepanjangan dari partai, harus sesuai dengan sikap partai. Misal kita mensikapi terhadap satu kebijakan atau terhadap isu-isu politik itu kita harus segaris dengan partai. Partai itu bisa partai di tingkat daerah, karena kami di daerah ya, bisa juga di wilayah, kita juga partai itu bisa pusat. Seperti itu. Jadi kita betul-betul garis instruksi partai. Kalaupun tidak, itu apa yang kita sikap-sikap yang disampaikan oleh fraksi ini betul-betul merepresentasikan partai.
Jadi memang betul-betul kita dari teman-teman di fraksi ini kita harus bisa memahami apa yang dikehendaki oleh partai terhadap sesuatu hal gitu. Baik itu isu, baik itu kebijakan, baik terhadap hal yang muncul di perkembangan saat itu sikap-sikapnya adalah sikap-sikap partai. Seperti itu. Jadi kalau di komisi itu tugas-tugas profesi kedewanan ya. Jadi kita di anggota komisi ini ya tugasnya kami tadi saya sampaikan, komisi B tugasnya terkait dengan hal yang terkait dengan pendapatan keuangan ekonomi kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketugasannya memang profesional, profesi representasi kami sebagai anggota DPRD. Seperti itu. Oke, baik. Bapak kalau di ruangan ini Bapak biasanya mau aktivitas apa aja? Nah, ini untuk tempat kita diskusi internal fraksi. Jadi kalau kita bicara kefraksian, bagaimana nih sikap fraksi? Ya, bagaimana sikap partai terhadap sebuah kebijakan, terhadap sebuah raperda, terhadap sesuatu hal yang dioleh pemerintah kota. Bagaimana fungsi pengawasan, kemudian bagaimana sikap kita. Nah, sikap-sikap yang kepartaian itu dibicarakan di fraksi. Wah, ini yang membedakan kita dengan partai itu fraksi. Jadi terhadap pensikapan terhadap sesuatu hal yang berbasis partai itu pasti melalui corongnya fraksi. Tapi kalau kita bicara umum bahwa itu sikap-sikap kami sebagai anggota dewan, melekat bahwa kita sebagai anggota dewan itu kemudian mensikapi sebuah kebijakan, itu sikap kita sebagai anggota dewan itu tidak mewakili partai. Jadi kapan kita bicara sebagai representasi partai, fraksi itu harus jelas. Kalau kita atas nama fraksi pasti itu harus segaris dengan partai. Tapi kalau kita bicara representasi sebagai anggota dewan, ya profesi sebagai anggota dewan. Oke. Gitu. Siap, baik. Oke, teman-teman, mungkin kalau untuk di ruangan fraksi ini sudah cukup. Kita penasaran dong ya tentunya gimana sih ruangan dari Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Bapak boleh izin nanti kita untuk siap, oke. Yuk. Oke, siap ya. Thank you. Ini kita sedang ada di ruang Komisi B. Ini ruangan saya nih, Pak. Baik, Bapak. Baik, yuk kita masuk yuk. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Tidak apa-apa, silakan Mas Sofyan dilanjut. Saya yuk. Liputan, tidak apa-apa. Yuk, ini ruangan saya, tempat duduk saya. Bapak, ini sebenarnya saya sering banget ya di TV itu kayak gini ternyata ya. Ini in real life-nya seperti ini. Saya belum pernah lihat secara langsung dan mungkin teman-teman juga baru lihat ini. Jadi gini Mbak, ruangan ini kita sekat seperti ini. Ini formatnya ini tempat duduk kami. Kami di Komisi B ini sekarang periode sekarang ada 9. Ya. Saya sebagai ketua, wakilnya Mas Jarang ada di sini nih. Wakil ya. Sekretarisnya sebelahnya itu Mas Munayar, sekretaris. Kemudian di sampingnya itu ada Mas anggota, ada Mas Fajar, Mas Dewa, ada Mas Fajar, ada Mbak Ipung, ada Mas Kris, Nadi, kemudian ada Mas Oleg dan ada Mas Gif. Kemudian di sini ini biasanya untuk tamu. Tamu itu bisa tamu-tamu ada yang dari OPD. Ya, dari OPD, dari pihak luar tamu lah ya, bisa juga konsultan yang kita hadirkan tempatnya di sini, bisa juga dari BUMD, mitra-mitra kita itu ada di sini semua. Ya, seperti saya sampaikan, mitra-mitra kita kan tadi ada Dinas Pertanian, Pariwisata, ada Dinas Kesehatan, ada banyak tadi disampaikan BPKAD ya, kemudian ada DLH, kalau kita bicara tentang pendapatan dan sebagainya tadi, ini ada di kursi ini. Seperti itu. Ini yang mendampingi biasanya kalau kita melakukan pembahasan APBD gitu kan, nanti biasanya pendampingnya itu selalu ada di situ BPKAD dan Bapeda. Setiap OPD pasti didampingi oleh mereka supaya memang segaris kan dengan garisnya
rancangan yang sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya ini BPKAD terkait dengan keuangan, kemampuan keuangan, dan untuk Bapeda itu tentang garis kebijakan yang sudah sejak awal supaya tidak merubah arah gitu ya, sesuai dengan garis awalnya dari RPJM, kemudian ada urut-urutan di belakangnya ya, kemudian ada pembahasan bahwa tahapan selanjutnya sampai kemudian di tahap akhir pembahasan APBD, dan di sini juga ada rapat kerja, rapat konsultasi tidak hanya dengan APBD ya, terkait dengan hal-hal yang ketugasan mereka, fungsi-fungsi pengawasan itu. Ya disitulah kurang lebih. Ya, oke, baik Pak. Kalau pembahasan terkini yang mungkin baru-baru aja nih Pak dilaksanakan oleh Komisi B apa aja sih Pak? Komisi B ini sedang proses pembahasan APBD tahun 2026. Ya, ini sedang proses, ini tahapan sampai di ini menjelang pembahasan RKA seperti itu. Oh, ini sudah tertulis juga ya Pak, ada beberapa jadwal. Oh, ini ya ini kita membuat apa namanya Mbak? Jadwal. Ya, kita kan kemarin belum ada kepastian kan, ini kita mencoba seolah apa namanya? Kapan sih agenda pembahasan itu sampai ini kan akhir kan nanti 30 November. Oke Bapak, berarti ini dari bulan Oktober sampai 30 November ini masih running, dan tentunya kita harapkan semoga rapat dan juga anggaran-anggaran nantinya untuk tahun 2026 semoga menghasilkan keputusan yang terbaik gitu ya Bapak ya. Iya, amin. Ya, Oke Bapak Sofyan, terima kasih banyak. Ya, saya sudah diizinkan, diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan Bapak dari awal ya, dari pagi tadi sampai saat ini. Tadi kita sudah ke macam-macam, dari ke angkringan, kemudian ke Bronkos, iya, ke alun-alun, ke Bronkos, kemudian ke Sablon tadi, ke kaos begitu ya Bapak. Batik Suramarto kan. Betul, kampung cyber loh. Iya. Kampung cybernya juga. Wah, luar biasa Bapak hari ini kunjungan dan terjun ke masyarakat luar biasa. Dan teman-teman, karena kita sudah sejak awal ya, dari tadi sudah mengikuti kegiatan Bapak, tidak terasa 1 jam sudah kita ikuti Bapak kegiatannya dari awal sampai sekarang. Tentunya kami haturkan terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Semoga Bapak sehat dan juga sukses selalu. Teman-teman, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan Bapak Muhammad Sofyan. Beliau merupakan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Tadi sudah kita ikuti kegiatannya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa tentunya dalam edisi 1 jam lebih dekat bersama Dewan edisi selanjutnya. Saya Asa Salsabila mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sofyan, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Menaruh harapan besar terhadap hadirnya Koperasi Merah Putih di Kota Yogyakarta. Ya, kami mendorong Koperasi Merah Putih ini segera bertumbuh sehingga bisa menggerakkan roda ekonomi di tingkat kelurahan, sehingga ekonomi kita yang tadinya terpusat di pusat-pusat kegiatan ekonomi, di pasar-pasar, di mal-mal, di pusat-pusat kegiatan industri, yang bisa akan kita pindahkan, kita ratakan di kelurahan kita, sehingga roda putaran ekonomi kita ada di kelurahan. Dan kemudian kami berharap besar juga terhadap teman-teman pelaku UMKM, monggo tetap semangat, segera bertumbuh, segera naik kelas. Kami siap untuk mendampingi untuk kalian semuanya. Ya, sukses UMKM, dan kemudian tentunya teman-teman pelaku industri kreatif tetap semangat. Kita jadikan Yogyakarta tidak hanya sebagai kota festival, tapi Yogyakarta kita jadikan ibu kotanya festival. Seperti itu ya. Tetap semangat, kita punya PDN, manfaatkan PDN sebagai pusat tempat berkegiatan kita untuk merancang, untuk membuat ekosistem lebih kuat. Oke, salam semangat selalu pada para pelaku industri kreatif dan UMKM Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.